Antartika kehilangan 1 miliar metrik ton es setiap 40 jam. 1 miliar metrik ton es telah berkurang sekitar 40 jam setiap harinya. Massa es terbesar di planet ini mengandung begitu banyak air sehingga meningkatkan permukaan laut di seluruh dunia saat suhu naik. Suhu yang lebih hangat mencairkan es padat menjadi air cair yang mengalir ke laut. Lautan sendiri juga memanas, menyebabkan air memuai. Faktor ini mendorong tingkat air semakin tinggi. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional baru-baru ini melaporkan bahwa 30 tahun ke depan dapat menyebabkan kenaikan air laut di pesisir Amerika Serikat sebanyak yang terjadi pada abad yang lalu, sekitar 10 hingga 12 inci, 25 hingga 30 cm. Pada tahun 2050, banjir diperkirakan akan terjadi lebih dari 10 kali lebih sering daripada hari ini, kata Nicole Leboeuf, Direktur Layanan Laut Nasional NOAA. Dalam siaran persnya, angka-angka ini berarti perubahan dari satu peristiwa setiap 2-5 tahun menjadi beberapa peristiwa setiap tahun, di beberapa tempat, sambungnya, di Antartika. Lapisan es rata-rata setebal 1,5 mil, 2,4 km, mencapai hingga 3 mil, 5 km, di beberapa daerah. Lapisan es Greenland rata-rata memiliki ketebalan 1 mil. Ketika es darat mulai menonjol di atas lautan dan menciptakan lapisan es yang mengambang, sebagian besar lapisan es dunia berada di Antartika, di mana mereka membentang lebih dari 1 juta kilometer persegi, atau 386.000 mil persegi. Mereka bertindak sebagai penopang, memperlambat gletser yang seharusnya mengalir lebih cepat ke laut. Tetapi ketika mereka semakin tipis atau pecah, gletser mengalir ke laut dengan kecepatan yang lebih cepat, menaikkan permukaan laut. Setiap 40 jam, Antartika kehilangan 1 miliar metrik ton es, menurut sebuah studi 2018, dan setidaknya setengahnya berasal dari lapisan es. Antartika telah kehilangan 2,71 triliun ton es. Udara dingin di atas kutub selatan cenderung membuat es membeku dari atas dan di sekitar tepinya. Tapi perairan Antartika yang dalam tidak begitu dingin. Di kedalaman Samudra Selatan, ada sejumlah besar energi panas di bawah beberapa ratus meter. Kata Larter, air yang lebih hangat ini kemudian dapat bersentuhan dengan bagian bawah rak es, menyebabkannya mencair. Tetapi para peneliti juga menemukan bahwa pencairan di bawah lapisan es dapat meninggalkan tanda-tanda di atas. Rak es cenderung memiliki permukaan yang halus, tetapi menjadi lebih kasar saat meleleh dari bawah. Menurut sebuah penelitian di Geophysical Research Letters tahun lalu, mengukur kekasaran permukaan rak es bisa menjadi cara mudah untuk mengukur berapa banyak pencairan basal yang terjadi jauh di bawah. Kekasarannya bisa menjadi tanda peringatan awal retakan yang tidak stabil di es yang bisa menyebabkan keruntuhan.